Hasil didapatkan dari tindakan. Jadi hasil itu aku pengen sukses, ya udah bertindak aja. Kok nggak nyampe-nyampe coach? Kok nggak sukses-sukses? Bukan nggak sukses, tapi memang setiap orang berbeda-beda kualitasnya. Triknya, ketika kita datang konsumen, jangan nampak kita jualan, karena ini kita bukan sales, kita cuma memindahkan dari yang tadinya pakai pupuk konvensional jadi pupuk PT Best. Kalau Bapak Ibu semua nggak mau ditempa sama mentor, kalau Bapak Ibu semua nggak mau ditempa sama orang-orang yang mau menempa Anda menjadi orang sukses, ingat suatu ketika nanti tidak ada lagi peluang untuk Anda. Anda tahu orang yang sampai masih tua harus bekerja sampai sekarang, tahu kelihatan di jalan? Yang udah tua yang harusnya istirahat, mereka masih bekerja sampai sekarang. Kalau nggak bekerja nggak bisa makan, tahu? Pernah melihat? Banyak sekali. Ingat, itulah gambaran masa depan Anda kalau Anda lea-lea di usia muda. Setelah 3 minggu dari SLC saya tembus mobil 150 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Andi ya. Tadi beliau adalah orang yang perdana mengisi materi yang beliau belum tahu materi ini. Saya jebak supaya ngisi materi. Tapi teman-teman pahami bahwa bisnis ini tidak perlu pintar. Tapi bisnis ini mau melakukan saja. Betul nggak? Ya. Jadi artinya apa? Saya paling suka sama orang yang tidak pintar, tapi actionnya continue. Dibandingkan orang pintar, tapi actionnya Senin Kamis. Kadang-kadang cuma Senin aja. Ya. Kadang-kadang sebulan cuma sekali. Karena apa? Hasil didapatkan dari tindakan. Jadi hasil itu aku pengen sukses. Ya udah bertindak aja. Tapi kok nggak nyampe-nyampe coach? Kok nggak sukses-sukses? Bukan nggak sukses, tapi memang setiap orang berbeda-beda kualitasnya. Jadi banyak orang yang pengen cepat, tapi dia melakukannya lambat. Jadi kita ini bicara angka, sukses itu bicara angka. Jangan terintimidasi ya. Jadi ketika kita melihat ada di bumper atau di video, di TikTok atau di apapun itu, saya 5 bulan dapat mobil. Ada yang setengah hari gabung dapat motor. Ya mungkin ya. Ada yang mungkin baru gabung thread langsung motor. Mungkin langsung Pajero, kita nggak tahu juga. Jangan terintimidasi. Anda harus tahu dulu, orang yang seperti itu, latar belakangnya udah berapa kali ikut network marketing. Mereka itu pindahin gerbong. Saya kasih bocoran. Sebenarnya mereka pindahin gerbong. Pindahin tim yang lama ke perusahaan baru. Atau perusahaan PT Best. Jangan intimidasi 3 bulan, 4 bulan. Mereka hebat memang. Tapi sebenarnya, orang yang hebat itu adalah orang-orang baru seperti Bapak Ibu sekalian, tapi melakukan hal yang lebih berat, lebih hebat, lebih banyak daripada mereka. Itu adalah Anda semua. Tepuk tangan untuk Anda semua. Jadi yang saya lihat berjuang, keluar, panas-panasan, trik, melawan rasa ngantuk, melawan tidur siang, melawan zona nyaman. Itu yang lebih hebat dibandingkan orang yang 3 bulan dapat Pajero, 3 bulan dapat Mobilio, yang mereka sudah notabene-nya puluhan tahun di dunia network marketing. Paham maksudnya ya? Jadi sebenarnya jangan terintimidasi kayak saya 5 bulan setengah. Ingat, saya ini 16 tahun di dunia network marketing. Saya ketemu orang yang tadinya kaku nggak bisa ngomong kayak Mas Agus aja saya bisa ngajak ngobrol ya kan. Tepuk tangan untuk Mas Agus dulu ya. Nah, jadi Mas Agus ini dulu pas pertama jumpa rambut gondrong ya, serem. Sampai ibu angkat saya bilang, aku serem sama yang itu dolen ibu. Ya, tapi serem. ya, kan? Ya gimana lagi ya kan. Jadi intinya apa ya, teman-teman sekalian, artinya kalau kita membangun bisnis ini, ya kita memang harus lakukan saja. Karena di sini kita bukan sales, kita cuma memindahkan dari yang tadinya pakai pupuk konvensional jadi pupuk PT Best. Siapa dalam ruangan ini yang pernah cerita makan bakso enak, terus cerita sama temennya sampai berliur-liur, sering nggak gitu? Ya, kalau mau beli bakso di sini, jangan di sini aja, enggak, di sini lebih bagus, dagingnya ngotot, berantem gara-gara bakso, tapi orang yang dengarnya beli bakso ke situ kita nggak dapat apa-apa, betul nggak? Pakai Yamaha aja. Enggak, Honda lebih bagus loh. Honda lebih irit loh. Yamaha tulangnya nggak patah loh. Jangan, Suzuki aja. Suzuki lebih mantap lagi. Berantem kita gara-gara Suzuki, Yamaha, Honda. Tapi yang beli kita nggak dapat konsumsi apa-apa. Betul nggak?
kita nggak dapat fee apa-apa, betul nggak? Kita cuma ngomong kayak itu. Hobi kita yang di lapangan yang seperti itu, kita ganti pupuk kita ganti produk PTBS. Kita dapat duit dan kita bisa umroh bareng. Jadi bukan berarti PTBS ini kita kayak jualan-jualan, bukan. Tapi boleh nggak? Ya boleh banget. Ya hebat berarti kalau mau jualan-jualan aja hebat. Tapi sampai kapan? Karena kita di sini adalah membangun tim. Membangun tim yang suka ngomong, mindah-mindahin produk orang. Paham nggak? Aku pakai Indomie. Oh jangan, pakai Sarimi lebih enak, lebih murah. Oh jangan, pakai Sedap aja. Sering gitu kan? Berantem di kantor, berantem di kumpulan, gara-gara beda pendapat. Tapi setelah orang beli, tapi kita nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Sering kan? Nah, hobi kita yang seperti itu, kita ganti dengan pupuk kita ganti produk PTBS. Selesai. Kita jadi orang kaya. Jadi aku kadang-kadang heran, lihat orang jalankan PTBS, kok merasa kayak tertekan, merasa kayak bingung. Loh, padahal hobinya tiap hari loh. Hobinya berdebat, mindahin produk-produk orang, betul nggak? Loh, kita cuma mindahin produk-produk hobi ngomong yang seperti itu. Aku pakai NPK, jangan. Pakai KCL aja. Oh enggak, aku pakai ini bagus. Kotoran ayam. Kohe ayam ya. Pakai itu. Wah, berdebat. Yang ngomong kadang-kadang sawitnya lebih jelek. Tapi berdebatnya sampai uratnya ngotot udah sampai keluar, betul nggak? Jadi hobi kita yang suka ngomongin produk orang, kita ganti produk kita jadi miliarder, teman-teman sekalian. Hanya seperti itu. Jadi kalau orang jalankan bisnis ini bingung, nggak nyampe, nggak dapat motor, aku juga bingung. Ya kan? Kok bisa? Cuman mindahin. Jadi jangan, triknya ketika kita datang konsumen, jangan nampak kita jualan, karena manusia tidak mau dijual. Manusia tidak mau dijual. Jangan datang tiba-tiba dengan ibu siapa, Bu? Bu Ami. Hah? Bu Amna. Datang ke Bu Amna. Bu, saya langsung tiba-tiba bawa plastik, ada isinya produk, datang. Bu Ana sudah blok. Karena apa? Ini bakal duit saya keluar nih. Paham kira-kira? Strategi yang benar gimana? Bu Ana di mana? Di rumah, aku pengen main lah. Ada apa nih? Tidak ada, main aja. Boleh nggak? Tidak boleh, tidak apa. Oh boleh. Main sana. Masa apa? Ya biasalah, masa ini. Numpang makan ya? Boleh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Paham nggak kira-kira? Sampai sana, ya makan betulan boleh, nggak makan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sampai ke sana, usahakan makan. ya, usahakan makan. Jadi sampai ke sana ngobrol. Bu Ana, apa lo Kak sekarang? Tidak ada lah. Bu Ana nih banyak duitnya nih. Mano, aku aja bingung nih mau bayar cicilan belum ada. Sama lah kita ini ya kayaknya ya. Betul nggak? Cuman saya ini ada informasi baru. Dapat dari Bu Zarma. Tapi Bu Zarma ini kayaknya kulihat ada penghasilan lumayan tambahan lah. Agak sibuk. Apa itu? Entah, dia kayak jual-jual produk juga. Cuman saya lihat orang-orang yang di dalam sana tuh banyak yang bisa lunas hutang segala macam. Kayak mana itu? Nah, kalau saya ngomong nih kayaknya takut salah saya nih. Macam mana Ibu? Udah mandi? Udah? Ayo kita berangkat. Nah, berangkat lagi. Temui Bu Zarma. Bu Zarma, siap diculik satu orang, ya kan? Siap kondisikan. Udah Bu Zarma yang celepang. Ibu Bu Amna join, saya dapat duit 400.000. Yang ngoceh siapa? Bu Zar. Yang dapat uang siapa? Sandi. Berarti apa? Enak nggak kerjanya? Cuman ngambil orang, nggak usah jelasin, cukup edifikasi, orangnya hebat. Orangnya luar biasa. Orangnya sudah pernah dapat bonus. Orangnya sudah berhasil. Yuk kita datangin. Tek, Bu Zarma yang ngomong. Cepur, udah Bu Zarma banyak. Dibuka Bu Asna. Bu Asnanya udah sampai ngelap-ngelap. Ya, akhirnya ngeluarin duit juga. Dan Bu Asna semangat. Saya dapat sama Bu Asna ada 1.500 hektar. Saya sudah 1 kaki udah dapat Pajero. Ya seperti itu mentor teman-teman. Jadi orang yang mengundang Anda mungkin bukan saudara, bukan family, bukan kerabat, bukan teman akrab, ya, bukan sahabat, tapi mereka lebih peduli dengan orang-orang di luar sana. Tepuk tangan untuk orang yang mengundang Anda. Coba kalau nggak percaya, ambil handphonenya, telepon keluarga Anda yang udah punya Pajero, udah punya orang-orang kaya, udah punya sahunya lebar, telepon minta penghasilan 10 juta. Tolong ajarkan saya punya penghasilan 10 juta. Dimulai dari sekarang. Bisa? Hubungilah, ada kan yang keluarga yang punya Pajero, ada yang mobilnya mewah, ada kan? Nah, telepon lah, satu aja. Betul nggak kira-kira? Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian?
Orang yang mengundang Anda hari ini, Anda ngomong sama mereka, aku udah mau tahu, aku harus punya penghasilan 10 juta bulan ini. Titik, pikirkan. Tepuk tangan. Pikirkan. Jadi jangan Anda mikir. Jadi Anda join, pulang mikir. Kayak mana lah ya? Datangin siapa lah ya? Petani siapa lah ya? Aduh aku pusing ini, kata Bu Kaita kan. Tidur aja lah lebih baik daripada mikir. Tidur. Besok mikir lagi dari pagi. Siapa ya? Kayaknya mikir ini berat. Kalau mikir berat biasanya ngantuk. Tidur lagi. Betul nggak? Bangun pagi. Mikir lagi. Ya kan? Waduh, tidur lagi. Akhirnya di mana Kaita? Tidur. Betul nggak? Jawabannya tidur. Makanya tidak ada kesuksesan yang akan didapatkan kalau orang yang tidak melakukan. Makanya gimana caranya? Kaita di mana? Lagi di bawah sawit. Coach, lihatnya. Ngapain? Berteduh. ya, jadi artinya apa? Ya presentasi. Jadi teman-teman sekalian, sawit yang kata Pak Safi'i tadi di sini terdapat 100.000 hektar. Tinggal ambil 10%-nya berarti 10.000 hektar. Anda sudah kaya 10.000 dikali 45.000 aja, nggak usah 400.000. 450 juta per bulan. Jadi artinya apa? Ini yang membuat kita kadang-kadang tidak paham bahwa ini sawit di tempat kita ini menghasilkan kekayaan. Siap? Pulang dari sini langsung rancang sama mentor Anda. Coach, di mana coach? Saya punya program nih sebulan. Jeprek. Ini di C1, di SPB, SPA, B1, E1. Nah, pokoknya plan tidak bisa tidur, aku buat. Kalau satu aja bolong, N. Pokoknya bimbing saya, suka nggak suka, bimbing saya sebulan ini. Saya pengen punya penghasilan 10 juta. Jangan Anda gabung. Tunggu ya. Mentor saya ini bimbing saya nggak ya? Kan ada yang gitu tuh. Tunggu. Halo, di mana? Pak, nanti dulu Pak, nanti ya. Ayolah kita bikin program. Nanti Pak, nenek saya kawin lagi. Oh ya, sudah. Besok apa lagi? Di mana? Bentar Tor, ini lagi apa? Kita malah banyak alasan sama mentor kita. Datangin mentor, kita udah ngeluarin duit kan, join kan? Sudah ngeluarin duit join ini jangan sampai sia-sia. Tor, ini jadwal saya. Suka tidak suka, mentor sebulan ini tengok saya. Bulan depan nggak usah lagi. Saya udah masa sebulan 30 hari saya nengok mentor kayak ini ngomong nggak paham-paham. Ya kan? Sebulan ini tolong tunjukkan saya. Barbur. Alhamdulillah. Bapak Damri yang ganteng sekali ini. 3 minggu kemudian totalnya menjadi 23 juta rupiah. Tepuk tangan. Belum genap 1 bulan. Jadi datangin mentor Anda, tapi jangan datangin saya semua ya. Ya, datangin mentor Anda. Coach Tor, saya nggak mau tahu ini program saya. Jebrek. Tapi A1. Jangan tulis-tulis aja E1, E2. Mana? Door to door. Ya Allah, apply-nya dibawa door to door. Apply-nya pula yang ngedor ya kan? Gedor lah itu sawitnya banyak tuh. Ya kan? Sawitnya banyak. Gedor. Mentornya disuruh gedor. Jadi ibu belum datang? Belum. Aku suruh mentor yang gedor. Supaya saya dapat duitnya gitu kan. Salah. Seperti itu. Paham nggak? Kita yang datangin duluan, A1, memang kita bikin penyuluhan, kita memang janjian sama petaninya, ya janjian sama petaninya. A1 betul-betul memang sudah deal. Paham? Jangan diajak door to door mentornya. Mentor punya program lain. Kalau door to door lebih baik dia ngedor sendirian, betul nggak? Bonusnya masuk ke rekening sendiri. Ya. Jadi teman-teman sekalian, betul-betul serius duduk, Tor. Duduk, aku pengen betul-betul aku udah, kalau perlu keluar air mata buaya Anda. Ya, aku sudah capek, Tor. Lesing datang terus, ini datang terus, hidup susah terus. Mau beli garam aja susah, jangankan beras, garam aja susah. Artinya apa? Kalau memang kita pengen sukses di sini, jangan lama-lama. 3 bulan paling lama harus 10 juta. Betul, 3 bulan harus 10 juta. Karena pupuk itu mudah. Jadi, kalau harga keuntungan kita 400.000 per hektar, dikali 20 hektar, kena di 8 juta. Karena satu orang nggak mungkin 1 hektar kan. Nah, pasangannya ini berarti terjadi 10 pasang kiri, 10 pasang kanan. 10 kali 100.000 berarti 9 juta.
Lah tim Anda nggak punya. Kalau punya tim Anda melakukan hal yang sama berarti bonus Anda tuh belasan juta. Paham? Datangin. Nah, yang sudah sering sama mentornya, mulai berani gedor petani. Mulai berani gedor rumah temennya. Siap? Nggak apa-apa, nggak harus pakai mentor tortor tuh nggak harus. Karena sama aja, sama mentor juga ditolak. Percaya sama saya. Sebenarnya rezeki kita ketika kita datang sama petani bukan rezeki pada mentor Anda. Sebenarnya rezekinya ada pada diri Anda. Gedor saja. Saya waktu pertama kali saya datang ke sini, saya tanya sama orang tua angkat saya, Bu, ada enggak apa namanya? Orang punya sawit. Sapo punya sawit. Masih nggak saya pertama kali? Nggak merespon. Pak, ada enggak? Sapo. Sudah, kalau sapo, saya pergilah ke kakak angkat saya. Bang, Kando, di mana? Di Pemenang. Lagi di mana? Enjoy. Oke. Ya kan? Saya datang ke sana. Begitu saya datang ke sana, Kando, ada enggak punya sawit? Aduh, Bapak angkat. Berapa? Woi, banyak puluhan hektar. Sekarang yuk. Kaget lah ya. Besok. Akhirnya apa? Besok. Rupanya sudah ngambil sama Bu Ajarenita 31 dus. Gara-gara selisih 3 minggu sudah ngambil 12.400.000 hilang. Dan kabar baiknya lagi 2 kali ngambil pula 31-nya. Berarti 25 juta hilang di depan mata. Ya kan? Itulah penundaan adalah kuburan kesup. Jangan pernah menunda. Nanti kita menunda-nunda nantilah rupanya begitu kita datangin lah gabung sama rombongan lain. Ngeri nggak kira-kira? Jangan pernah menunda-nunda, karena ketika kita menunda sehari saja, saya menunda sehari ngomong sama mak angkat saya ini, lah joinnya sama orang lain. Ya kan? Saya ya. Di mana? Padahal pupuk saya tinggalkan di rumah beliau join sama orang lain. Habis 20 juta lebih waktu itu joinnya. Dahsyat ya kan. Nah, tepuk tangan dulu ya. Kenapa? Menunda adalah kuburan kesup. Jangan nantilah, adalah orang tuh, nantilah. Karena yang jual pupuk ini banyak. Jadi ketika ada otak Anda si Pulan, si Bapak Haji ini, jangan tunggu besok. Ketika panas ya, ngantuk ya, bangun, bersihkan badan, berangkat. Datangin. Sholawat di jalan. Pak, gitu kan. Saya dulu Pak Haji Bakar, saya gedor. Apalagi. Semua ada yang tumpukan-tumpukan sawit. Saya pernah waktu itu ke Pemenang. Ada sawit, tumpuk, masuk. Dari mana, Dek? Dari pupuk, Pak. Bu. Enggak, Bapak enggak ada. Sebentar aja, Pak. Kita enggak ini cuman berbagi. Pupuk apa? Pupuk NPK. Yang kayak mana? Yang kotakan. Oh, sawit apa? Bos saya tuh mati tuh. Hancur semua. Ya kan sampai bosnya mati setelah beli itu. Oh, ya sudah. Kalau begitu, boleh nggak ketemu bapaknya? Bapaknya datang. Ngobrol lah sama bapaknya. Apa kata ibunya? Pak, ojo dituku, Pak. Masih ingat iramanya pun masih ingat saya. Pak, jangan ojo dituku, Pak. Kalau saya nggak ada polisi di dunia ini, mungkin sudah saya tembak ibu itu. Ya, tembak katakan cinta, ya kan? Nah, tapi itulah resikonya, betul nggak? Oke ya, sabar. Ya, padahal saya waktu itu bawa mobil loh. Masih dibilang penipu loh. Gila saya bilang gitu kan. Jalan lagi, numpuk lagi. Assalamualaikum. Siapa Pak? Ya, ada apa? Nah, ini Pak, kita ada pupuk Pak. Oh, bagus mendengarkannya. Tapi saking sampai selesai, tidak berbunyi. Jadi gimana Pak? Jadi gimana Pak? Cuman itu yang saya dapat jawaban. Jangan-jangan Bapak ini gila. Assalamualaikum Pak, ya kan? Sudah, nikmati saja. Alhamdulillah 5 bulan, 5,5 bulan dapat mobil sama motor. Selesai. Betul nggak? Saya bilang sukses itu perkara waktu saja. Nikmati saja. Kalau terlalu cepat juga nanti teman-teman sombong. Pasti itu. Pasti sombong. Karena nggak siap. Kami aja butuh 16 tahun. Ya. Jadi teman-teman nggak juga harus tunggu 16 tahun. Karena kami juga nggak ada mentornya. Ya. Karena sekarang ada mentornya harus lebih cepat. Datangi mentor Anda. Ngomong sama mentor Anda. Bikin program yang jelas. Datangin insya Allah. Ya. Mas Agus waktu itu pernah juga 2 hari tembus 4 jutaan kurang lebih hampir ya. Waktu itu 2 juta lebih tambah acara-acaranya waktu itu ada pengambilan kurang lebih 10 dus. Ada 3, ada 2 waktu itu. Ya, jadi
Itu waktu itu bisa berangkat ke SLC waktu itu. Ya, dan beliau memutuskan, ini kisah Mas Agus ya, ini hebatnya bis ini bukan hanya bicara uang. Tapi Mas Agus ini salah satu orang yang sudah putus asa dengan rahmat Allah. Yang udah putus asa dengan kehadiran Allah. Beliau ini sampai maghrib pun tidak mau berhenti kerja. Ketika mindahin buah itu, diturun, Mas, turun dulu, ya sholat aja, saya nggak ganggu kalian. Sholat aja, silakan sholat. Ya kan? Untuk apa saya sholat kalau hati saya belum senang, kata dia. Hati saya belum bahagia. Sebenarnya kita dekati Allah supaya bahagia. Tapi karena belum paham, akhirnya ya ustadz-ustadz yang hebat pun beliau berani segak. Nggak usah atur-atur saya. Orang tuanya pun digituin. Tapi alhamdulillah setelah ikut SLC, hari ini belum pernah beliau tinggalkan 5 waktunya di masjid. Tepuk tangan dulu. Langsung potong rambut, dulu gondrong, saya aja gemetar-gemetar. Ibu aja pernah ngomong, itu serem banget tuh orang. Ya, saya bilang, saya juga takut. Cuman itulah, perusahaan ini bukan hanya setakat bicara duit, tapi bicara keimanan, bicara perbaikan diri. Ya, makanya teman-teman sekalian tanggal 19 besok ada SLC. Jadi pastikan teman-teman SLC jangan tidak ikut. Karena disitulah kami minta pertolongan. Di saat saya lagi sempit, waktu itu saya datang ke SLC, ya Rob, berikan ya Rob, saya, karena saya harus bayar 14 juta dikali 3, masuk ke 4. Yang 4 belum bayar, pasti 3. 3 kali 14 juta. Saya harus bayar kurang lebih 42 juta. Yang mana ini udah masuk ke 4, kalau enggak mobil diambil, rumah disegel. Dan saya waktu itu diajak Pak Firdaus bukan ke SLC Jambi, karena di Jambi belum ada SLC. Dibawa ke Bandung. Bayar 42 juta aja saya nggak punya uang, apalagi berangkat ke Bandung. Apa kata Pak Firdaus? Pak Sandi ikut ke Bandung. Ngapain Pak? Ikut SLC sama GSS. Waktu itu malah GSS nggak ikut. SLC saja. Akhirnya apa? Ya sudah Pak, saya juga penasaran Pak. Saya sering nengok di YouTube. Ustadz Ojatsu itu agak menarik saya kalau untuk soal bayar utang lunas, saya bilang. Berangkat, tahu apa yang terjadi? Saya pikir saya dibayarin karena Pak Firdaus bilang gampang lah. Oh, dibayarin nih. Rupanya disuruh ngutang. Disuruh ngutang, tapi saya nggak punya otak orangnya. Jadi teman-teman sekalian, kenalkan ini mentor teman-teman saya. Sandi ini nggak punya otak. Jadi apapun yang disampaikan Pak Firdaus saya jalanin aja. Saking nggak punya otaknya nggak mikir. Harusnya kan bayar utang dulu. Tapi ini karena nggak punya otak, ya berangkat saja ke Bandung. Ngutanglah 2.500.000 waktu itu. Setelah berangkat ke Bandung itu saya langsung habiskan air mata di situ, ya Rob, saya bertobat, tidak mau lagi riba, nggak mau lagi yang maksiat segala macam. Alhamdulillah 3 minggu dari SLC saya tembus mobil 150 juta. Anda tahu siapa yang beli pupuk sebanyak itu? Itu dia, Pak Sopian. Pak Sopian nggak kenal saya nggak kenal Pak Sopian. Tiba-tiba cash ngirim 350 juta. Cuman gara-gara nengok di sosmed. Masuk akal nggak? Pernah kan closing orang 2,5 juta aja susah? Ini 350 juta. Halo Pak Sandi, kalau mau buka stokis gimana ya? Ini siapa ya Pak ya? Pak Sopian, di mana Pak? Di Hitamulu. Di mananya Pak? SPC. Loh kok Bapak berani sama saya? Saya percaya dengan kinerja Bapak, saya lihat di sosmed, kayaknya pekerja keras. Saya yakin sama Bapak. Ah ini ngeprank, ini pasti ngeprank nih orang, pasti orang PT Best nih, saya bilang gitu. Sorenya, mana nomor rekeningnya? Oke, ngeprank beneran nih. Krek, kirim. Pergilah saya kesingkut sama Bapak Arjon sebagai saksi utama. Pergi ke sana Bang, aku udah sanggup lagi nak nyetir Bang. Kalau aku nyetir, aku tabrakin mobil ini. Aku udah sanggup lagi otak saya ini, saya bilang. Betul Bang Arjon? Sampailah ke singkut 1. Kring, kring. Pak, sudah ya? Sudah apa Pak? Cek WA. Bang, berhenti Bang. Keluar air mata ini. Bang, lunas tuh tanganku Bang. Betul nggak? Setelah ikut SLC Bapak Ibu sekalian. 300 orang nggak kenal sama saya ngirim duit 350 juta. Nggak percaya juga SLC, mati aja. Betul, itu Mas Agus sudah cari bukti. Bang Andi sudah jadi bukti.
Bang Andi betul-betul luar biasa memutuskan yang tidak mudah untuk menutup usahanya. Nggak mudah. Makanya kalau nggak mau ikut SLC, aku udah bingung juga. SLC itu bukan berarti kita nih komunitas-komunitas agama, bukan. Di situ tempat kita itikaf, berserah diri sama Allah. Ya Rob, datangkan orang-orang hebat, bukan kita yang hebat. Siapa yang berani hebat, yang ngomong saya berani gedor rumah orang, closing. Siapa? Pak Firdaus pun sama Bang Arjo di depan mata kita dihina, Pak Jero di depan mata kan masih dihina, betul Bang Arjo ya? Waktu itu di Merlung. Oh, mobil Pak Jero ya. Digituin, mukanya bibirnya tuh jelek banget, rasanya kalau kita orang-orang bela diri ini rasa-rasa pengen disikut abis nih rontok nih. Cuman oh ya sudah, Pak Firdaus saja yang udah miliaran ditolak loh. Berarti nikmatin aja proses kan, betul nggak? Tapi kami sampai juga. Betul nggak kira-kira? Siap? Siap. Jadi kalau ada yang masih santai, silakan santai. Kalau masih mau slow-slow, silakan slow. Karena hati-hati saja. Daftar nama Anda nanti gabung sama orang lain. Mudah-mudahan gabung sama tim saya sendiri. Ya kan? Ya kan? Artinya apa? Udah terjadi kan? Udah berapa kasus terjadi? Loh, aku udah gabung sama A, aku gabung sama B. Untung gabungnya sama dolen saya sendiri. Oke, teman-teman sekalian, jangan buang waktu. Ke apa namanya? Menunda adalah kuburan kesuksesan. Oke, terus berjuang ya, terus lakukan. Ingat teman-teman, sang juara itu ditempah, bukan ditemukan. Apa tadi? Sang juara itu ditempah, bukan ditemukan. Anda tahu berlian? Ketika ditemukan, apakah langsung mahal harganya? Ditempa dulu. Masih bau lumpur, masih bercampur tanah. Ditempa dulu, dibakar dulu, dihancurkan dulu, digergaji dan sebagainya. Betul nggak? Ingat, Anda ini mutiara saat ini. Tapi siap nggak ditempa? Siap? Penutup dari saya. Ada sebuah cerita, ini cerita dongeng tapi menarik. Ada sebuah negara Tiongkok yang mana ada sebuah batu besar. Batu besar ini dari utara terlihat dari Amerika. Di selatan terlihat dari Asia. Dari barat terlihat dari Eropa. Dan dari manapun daerahnya terlihat semua. Batu besar ini betul-betul luar biasa. Datanglah si pemahat yang luar biasa. Ketika pemahat ini bilang sama batu, "Hai batu." "Hai juga," kata si batu. "Saya akan bikin kamu batu yang bernilai. Karena selama ini kamu cuma dilihat, oh batu besar. Kamu tidak pernah dinilai. Sekarang saya ingin kamu menjadi yang bernilai." "Siap, siap," kata batu tadi. Akhirnya datanglah si pemahat tadi kepada Presiden Amerika. "Wahai Presiden Amerika, saya punya tempat yang luar biasa. Ketika saya tempa batu itu menjadi patung Anda, maka Eropa, Asia, Amerika, Australia, semuanya melihat Anda." Di mana? Di Tiongkok. Oke, berapa harganya? 20 triliun. Siap. Wah, ini sejarah. Karena batu ini tidak akan pernah jadi batu yang orang lain. Kalau udah jadi muka saya, nggak mungkin jadi muka orang lain. 7 keturunan saya akan melihat bahwa saya pernah menjadi sejarah di dunia ini. 20 triliun, bayar. Kalau udah jadi, kata dia. Oke, datanglah dia kepada si batu. "Hai batu, kamu udah siap saya tempa? Kamu bernilai sekarang 20 triliun. Wow, senang," kata batu tadi. "Siap." Ternyata batu ini dikiranya nempah. Ini macam kita bikin kue. Duduk, 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 enak lembut-lembut aja gitu ya. Ternyata pakai pahat sama martil. Jedar. Wih, sakit rupanya ya katanya. Jedar kata dia. Wah, pokoknya sampai nangis-nangis. Dipukul terus. Tahan ya batu ya. Dikit lagi, tahan ya. Wah, udah jadilah patung tadi. Tinggal ujung sepatunya. Tali sepatunya. Begitu dicetak, dikirain batu ini masih lama. Karena dia belum pernah jadi patung apa-apa kan. Dikiranya masih lama. Dijedak, jedak menghancurkan diri dia. Buar, jatuh. Astagfirullahaladzim. Ya, orang Islam itu mungkin pemahatnya orang Islam. Datanglah dia ke Amerika. "Bro, batunya memecahkan diri. Tidak bisa lagi dibuat. Hancur, gagal 20 triliun tadi. Tapi dilihat-lihatnya lagi, kayaknya masih besar tapi. Walaupun hancur masih besar.
masih bisa lah dibikin patung naga. Dia datang lagi ke pengusaha Cina. Wahai orang Cina, saya ada batu besar, kalau dilihat dari utara masih bisa dari Eropa masih bisa, ini masih bisa. Di mana? Di sana. Di Tiongkok juga tempatnya, di tempat Anda. Oh, berapa harganya? 1 triliun. 10 triliun. Wah, lah berkurang 10 triliun. Tadi 20 triliun, sekarang jadi 10 triliun. Oke, nggak apa-apa. Datang lagi si batu. Batu, masih bisa nih 10 triliun. Kamu bisa kan jadi batu yang bernilai? Bisa. Siap. Tahan ya. Dipahat lagi. Jedar, jedar, jedar. Nangislah batu nih. Nah, udah selesai naga tadi. Ladap namanya. Ya. Namanya tuh Arjon. Ya kan batunya orang Cina itu Arjon. Agak-agak Cina Amerika dia. Arjon. Nah, jadi datanglah. Tinggal kumisnya padahal. Karena dia nggak tahan. Karena kumis naga ini kan sampai ke badan. Nggak tahan. Dia memecahkan diri. Jedar. Habis. Lulantah. Gagallah 10 triliun. Nah, ditengoklah keping-keping sebesar-besar kota ini. Apalah lagi bisa kau niku buat ya. Si pemahat memang karena dia udah lama jadi pemahat, dia punya ide. Jadi batu gilingan. Batu gilingan dibikin harganya murah. Hanya 40.000, 30.000. Betul nggak? Tapi untuk apa batu gilingan? Cabai, bawang, garam, pedas-pedas nggak tempatnya? Bertemu sama yang pedas-pedas terus nggak? Betul nggak kira-kira? Sama Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu semua nggak mau ditempa sama mentor, kalau Bapak Ibu semua nggak mau ditempa sama orang-orang yang mau menempa Anda menjadi orang sukses, ingat suatu ketika nanti tidak ada lagi peluang untuk Anda. Anda tahu orang yang sampai masih tua, harus bekerja sampai sekarang, tahu kelihatan di jalan? Yang udah tua, yang harusnya istirahat, mereka masih bekerja sampai sekarang, kalau nggak bekerja nggak ada yang bisa makan, tahu? Pernah melihat? Banyak sekali. Ingat, itulah gambaran masa depan Anda kalau Anda lea-lea di usia muda. Akan pedas hidup ini. Akan tidak nyaman hidup ini. Akan asin hidup ini. Tidak pernah rasa manis. Karena apa? Karena kita selalu memecahkan diri. Ingat, zona nyaman Anda saat ini belum tentu zona nyaman di usia tua nanti. Anda mungkin saat ini punya harta belum tentu. Karena harta mudah sekali hilang. Banyak kebakaran, betul? Ya kan? Dan Anda mau tinggal di mana? Nangis, meraung-raung, nggak ada guna. Karena kita tidak mempersiapkan diri, tidak punya aset. Betul nggak? Mulai dari sekarang, yang masih muda-muda, jangan merasa sekarang masih bisa makan nasi di rumah bapak Anda, ibu Anda. Karena kita tidak tahu di usia Anda nanti berkeluarga, udah tua nanti, bagaimana kondisinya, akan lebih sakit kita nggak tahu. Betul nggak? Ya, siapkan dari sekarang. Siapkan dari sekarang. Insya Allah, kita umroh bareng dari PT BES. Kita beli mobil bareng dari PT BES. Kita bahagiakan orang tua kita dari PT BES. Kita betul-betul lunas hutang dari PT BES. Siap? Sekian dari saya. Salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salahnya milik saya, benar milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.